Perjalanan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syarul Masul Qadasawwa Syirah, yang buku yang berjudul Surya Layak Bukan Panggung Sandiwara. Nah, sedikit sebelum saya masuk ke materi, ikhwan akhwat semua, mungkin buku ini bagi saya pribadi sangat istimewa nih, karena buku ini saya dapatkan langsung dari dari beliau Aos waktu saya berkesempatan berkunjung ke pesantren Sirna Rasa. Jadi buku ini langsung diberikan oleh beliau kepada saya di hadapan para hadirin semua. Dan satu lagi pada saat itu juga saya diberikan tongkat yang tongkat merah putih itu, yang kebetulan karena saya pertama datang tidak membawa, dan itu dihadiahkan kepada kami beserta buku ini gitu. Dan buku ini secara khusus memang diambil beliau dari kamar mungkin atau dari ruangan beliau pribadi, terus dibawa keluar sampaikan kepada saya. Jadi buku ini Surya Layak Bukan Panggung Sandiwara. Saya akan menukil sebagian kecil, yaitu yang berjudul tentang atau yang menjelaskan tentang ilmu ilmiah dan ilmu amaliyah, atau dibolak-balik tidak apa-apa, ilmu amaliyah dan ilmu amaliyah. Ahwan ikhwan semua yang berbahagia, bagi kita sebagai penganut tarekat, itu tentunya ilmu dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam agama Islam, ilmu dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya mempunyai harus disandingkan, mempunyai peran masing-masing. Namun demikian, dalam banyak hadis, banyak dalil gitu, bahwasanya yang diutamakan atau yang pertama itu adalah ilmu dulu, ilmiah dulu. Jadi misalnya kita di surat Muhammad surat Muhammad ayat 19 itu disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Di situ disebutkan atau kita artikan sebagai maka ketahuilah, fa'lam annahu, maka ketahuilah la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sebagian besar tafsir ataupun buku-buku menjelaskan bahwa ketahuilah itu menandakan bahwa agama Islam itu adalah agama ilmu. Jadi tidak beribadahlah dulu, tetapi ketahuilah terlebih dahulu. Maka ketahuilah. Dan lagi kalau misalnya banyak dalil juga yang menyebutkan atau yang mengaitkan surat ataupun ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah Iqra, bacalah. Baca itu dalam banyak penafsiran salah satunya adalah ilmu. Nah, Bapak Ibu, fa'lam annahu tadi, menunjukkan bahwa iman itu dimulai dari ilmu. Iman dimulai dari ilmu dan bukan sekedar kita ikut-ikutan. Nah, ilmu itu tentunya meliputi banyak hal. Ada ilmu fikih, ilmu tauhid, ada ilmu hadis, kemudian ada ilmu pengetahuan alam, ada perbintangan, ada laut, ada semacam baik yang bersifat agama, religi, maupun yang bersifat sains gitu. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan ada yang menambahkan dengan apa namanya, minal lahdi ila lahdi dan sebagainya. Gitu. Itu ada tambahan seperti itu. Nah, ilmu atau akal, ya, ilmu atau akal ini juga menentukan apa namanya, kadar dari keimanan kita. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh istri beliau, ya, oleh istri beliau, yang ini yang dijelaskan atau ditulis di buku Suryalaya bukan panggung sandiwara tadi. Jadi Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, dengan apakah berkelebihan setengah manusia dari yang setengah lainnya? Maka Rasulullah menjawab dengan akalnya. Dengan akalnya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, kalau di akhirat, jadi kalau yang tadi pertanyaannya yang berhubungan di dunia, kemudian kalau yang di akhirat, Rasulullah menjawab dengan akal juga. Jadi kehidupan di dunia maupun di akhirat itu tidak terlepas dari akal. Sehingga ini dikaitkan juga dengan sabda tadi, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim tadi. Nah, kita harapkan Bapak Ibu bahwasanya kegiatan-kegiatan maupun tradisi-tradisi yang kita laksanakan itu bukan sekedar menjalankan ataupun melaksanakan perintah, tapi juga ada maknanya. Jadi misalnya manaqib kita dengan adanya khidmah ilmiah ini yang sudah disampaikan oleh para wakil talqin terutama, itu akan mempunyai ataupun menambah kadar keimanan dan keilmuan kita. Itu yang berhubungan dengan ilmu, ya, ilmu. Nah, kemudian juga di buku itu menyebutkan bahwa ya, Pangarsa Abaos itu mengatakan, ya, menyatakan bahwa ilmu itu tidak ada yang simsalabim, abrakadabra itu tidak ada. Tidak ada ilmu yang datangnya tiba-tiba. Sehingga ilmu itu memang harus dicari, diupayakan. Dicari, diupayakan. Nah, salah satu cara untuk mencari atau mengupayakan ilmu itu ya kita mengadakan manaqib dengan adanya khidmah ilmiah ini. Itulah kenapa menurut saya pribadi di manaqib ini ada yang namanya khidmah ilmiah. Karena memang di manaqib Mahal Suryalaya ini tidak memisahkan, tidak terpisah antara amal dan ilmu. Sehingga di setiap acaranya ada yang namanya khidmat ilmiah. Di samping ada khidmah amaliyahnya. Nah, kemudian apa itu ilmu amaliyah? Kalau tadi kan ilmu yang sifatnya ilmiah. Apa itu ilmu amaliyah? Nah, ilmu amaliyah adalah ilmu yang diwujudkan dalam amal. Ilmu yang diwujudkan dalam amal, dalam akhlak, dan dalam keseharian hidup kita. Ya, dalam keseharian hidup kita. Karena dalam menjalankan amal ini sekali lagi tidak bisa terlepas dari ilmu tadi. Bahkan ilmu yang tidak diamalkan, ya, ilmu yang tidak diamalkan itu tidak akan menyelamatkan kita. Ada satu bahaya, ya, ada satu bahaya yang bahaya besar mungkin ya, ada kemurkaan Allah kalau kita itu mempunyai ilmu, tahu ilmunya, tetapi kita tidak mengerjakannya. Kita tidak mengerjakannya di surat As-Saff ayat 3 itu. Jadi sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Ya, jadi sangat besar kemurkaan di sisi Allah
bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sehingga ini merupakan peringatan agar ilmu itu tidak berhenti di lisan dan di tulisan kalau kita menulis ya. Tidak ada hanya berhenti di lisan kalau kita berbicara, kita menjadi pembicara atau kita berkomunikasi dengan orang lain, kita memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi ini peringatan besar supaya ilmu tidak hanya menjadi hiasan bibir dan tulisan, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali ya, memberikan peringatan juga kepada kita ya, bahwa beliau mengatakan ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Jadi amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Lagi-lagi Imam Al-Ghazali ini mengkaitkan bahwa ilmu dan amal itu merupakan satu kesatuan. Nah, kemudian bagaimana kita ataupun keseimbangan ya, keseimbangan antara ilmu dan amal ini ya. Bapak dan akhwat sekalian yang berbahagia. Di dalam Quran surat Al-Asr ayat 3 itu disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati. Yang artinya kurang lebih itu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi kalau di surat Al-Asr ya, An-Nasr itu kan menceritakan orang-orang yang rugi ya, orang-orang yang rugi, di mana di situ ada kelompok orang yang tidak merugi ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, di sini disebutkan bahwa orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh. Ya. Jadi di sini ada yang mengerjakan, ya, mengerjakan itu sebagai ilmu amaliyah tadi, mengerjakan amal soleh. Kemudian yang beriman, nah iman itu adalah menurut sebagian besar dari para ulama adalah buah dari ilmu. Iman itu adalah buah dari ilmu. Dan amal soleh, ya, amal soleh itu buah dari iman yang dijalankan. Jadi di sini terdapat keseimbangan, harus seimbang antara ilmu dan amal. Nah, salah satu pesan dari Abah Sepuh juga di buku itu disebutkan bahwa ilmu itu harus membawa kita semakin banyak zikir. Jadi ilmu itu semakin banyak kita berzikir, bukan semakin banyak bicara. Bukan semakin banyak bicara. Sehingga kalau di Jawa itu sedikit bicara ya, sedikit bicara tapi ilmunya tinggi. Gitu. Seperti ilmu padi ya, semakin berisi semakin menunduk. Demikian juga dari Abah Anom juga memberikan pesan pada seluruh muridnya, zikir itu untuk membersihkan hati, bukan untuk merasa lebih suci. Ya. Jadi di sini dari Basko maupun Abah Anom itu menekankan akan pentingnya amal, ya. Pentingnya amal. Dan sekali lagi, amal itu harus didasari dengan ilmu. Ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian bagaimana penerapan ilmu amaliyah, ya, ilmu dan ilmu amaliyah maupun ilmu ilmiah itu dalam kehidupan
sehari-hari kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama misalnya kalau kita dalam ibadah tentunya kita sholat yang kita laksanakan, baik sholat fardu maupun sholat sunat yang kita laksanakan, itu bukan hanya bukan hanya sah secara syar'i, ya. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan untuk menggugurkan kewajiban, tapi harus mempunyai imbal balik, mempunyai impact yang baik juga kepada kita. Karena kan jelas bahwasanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan rusak dan munkar. Nah, kalau kita sudah sholat tetapi masih suka merusak dan suka munkar, maka sholat kita hanya berjalan secara fikih saja, sah secara fikih saja, tapi belum mempunyai dampak kepada batin kita. Terus berikutnya juga kalau kita berzikir itu bukan hanya dalam hitungan saja, bukan hanya sekedar memenuhi hitungan saja, tapi juga harus mempunyai kesadaran akan adanya Allah. Karena zikir itu, la ilaha illallah itu tujuan utamanya adalah keberadaan Allah. Jadi kalau dalam melaksanakan ibadah apapun di kita yang kita jalankan, itu mempunyai dampak secara sosial dan personal. Apalagi misalnya sebentar lagi kalau kita menjalankan puasa misalnya, maka jelas disebutkan oleh para ulama bahwa banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Itu berarti menjalankan puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu yang berhubungan ilmu amaliyah yang bisa kita laksanakan dalam ibadah kita. Nah, kemudian bagaimana dalam ranah sosial, ya? Dalam ranah sosial, Bapak Ibu, kalau dalam ranah sosial, maka kita sebagai murid-murid Thariqah, maka kita harus jujur, harus amanah, kemudian harus rendah hati. Karena kalau kita misalnya sudah banyak berzikir, tetapi kita dengan masyarakat masih sering merasa lebih tinggi, ya, ataupun kita merasa sombong, maka justru itu menjadi sesuatu yang fatal. Ya. Jadi di kita, meskipun kita sudah masuk dalam golongan orang-orang yang dikhususkan lagi, tapi kita tidak boleh ada sifat sombong di hati kita sedikit pun. Karena begitu kita merasa lebih dari yang lain, kita sombong, maka ancaman orang yang sombong juga tidak main-main, ya. Tidak akan masuk surga, bahkan baunya surga saja tidak ada. Nah, kemudian bagaimana kalau ilmu dan amal kita sebagai murid, ya, sebagai murid. Tentu yang pertama kita harus taat, ya, kita harus taat kepada guru kita. Tetapi taat kita bukan dalam taat yang sifatnya membabi buta atau taklid buta, tapi kita harus taat dalam kebaikan. Kalau misalnya taatnya itu bertentangan dengan syariat, maka kita juga harus bisa memberikan analisa yang tersendiri. Tapi kalau sudah itu sesuai dengan syariat, maka harus kita
jalankan. Terus yang berikutnya, sebagai murid tentu kita harus patuh dengan adab, ya, patuh dengan adab, dengan niat lillahi ta'ala, ya, dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya, sebagai seorang murid tentunya kita harus menjadikan mursyid sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah, bukan tujuan, ya, bukan tujuan. Jadi hanya guru mursyid kita menjadikan sebagai jalan atau wasilah, bukan tujuan untuk kita menjadi mursyid, itu tidak, gitu. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan ilmu amaliyah dan ilmu ilmiah. Yang ini saya ambilkan dari beberapa sumber, ya, dari beberapa sumber. Yang utama tentunya dari buku yang sudah saya sebutkan tadi, Surya Layak Bukan Sandiwara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.